Organisasi adalah proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuan perubahan organisasi pertama, meningkatkan kemampuan organisasi. Kedua, meningkatkan peranan organisasi. Ketiga, melakukan penyesuaian secara internal dan eksternal. Keempat, meningkatkan daya tahan organisasi. Terakhir, mengendalikan suasana kerja. Perubahan terus organisasi adalah suatu usaha sistematik untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara tentu yang memungkinkan organisasi tersebut untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan demi mencapai visi dan tujuan baru yang ditentukan. Materi atau isu yang diangkat adalah pertama, budaya adaptasi atau adaptasi culture adalah ditandai oleh keadaan yang tidak stabil dengan perhatian strategi yang fokus pada kegiatan eksternal. Yang kedua, achievement culture adalah ditandai oleh keadaan lingkungan yang cenderung stabil. Yang ketiga itu client culture adalah memfokuskan pada keterlibatan seluruh orang dalam organisasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Yang terakhir, bureaucratic culture adalah dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil. Tahapan mengembangkan bisnis keluarga. Yang pertama adalah tahap pengembangan. Kunci dari tahap pengembangan itu sendiri adalah anggota keluarga yang merupakan penggerak utama perusahaan. Selain anggota keluarga, adapun penggerak utama yang lain adalah karyawan, komunitas sekitar, hingga pelanggan. Kedua itu tahap pengelolaan. Pengelola perusahaan, yaitu anggota keluarga, wajib memberikan perhatian terhadap 7 isu pokok, yaitu tentang struktur organisasi, kompensasi, konflik nilai, suksesi, distribusi pendapatan, hingga masalah keselarasan. Ketika itu tahap transformasi adalah tahap penting bagi perkembangan perusahaan menuju ke level yang lebih tinggi, seperti mencapai pertumbuhan dan profitabilitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Adapun yang terakhir yaitu tahap berkelanjutan adalah tahap pemeliharaan perusahaan dan upaya memajukan perusahaan melalui pembenahan sistem dan perbaikan sistem menjadi lebih baik lagi. Manajemen risiko atau manajemen risk adalah pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi, dan untuk mengelolanya melalui mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Adapun konsep sinergi, yaitu yang pertama berorientasi pada hasil dan positif. Kedua, perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma. Ketiga, saling bekerja sama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan. Yang terakhir, sangat efektif, diusahakan, dan merupakan suatu proses.